Perkenalkan, nama saya Vira Justisia Damayanti. Saya dari kelas Teknik Informatika Sore 191 Universitas Telkom Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan kembali tentang program yang telah diberikan oleh Pak Eko beberapa pertemuan sebelumnya, dan kemudian seluruh mahasiswa diperuntukkan untuk mempraktekannya kembali. Jadi mari kita lihat program yang telah saya buat. Oke, untuk yang pertama kita akan membuka software SAM. Kita bisa menggunakan SAM. Di sini ada beberapa modul dan yang kita gunakan hanya modul Apache dan MySQL. Kita klik Action Start. Kita tunggu hingga warnanya berubah hijau. Jika sudah seperti ini, berarti sudah run atau sudah berjalan. Ini ada status change detected, yaitu running, berarti dia sudah berjalan. Kemudian kita akan masuk ke localhost admin. Jadi kita masuk ke Chrome, lalu klik localhost. Nah, ini ada di screen itu ada ini welcome to some localhost. Jadi kita klik untuk masuk atau akses ke tabel admin. Kemudian kita klik tabel admin. Nah, ini adalah tampilan dalam dari tabel admin, dan ini adalah list dari beberapa server. Maksud saya list dari beberapa database. Jadi untuk membuat database baru, biasanya kita nanti akan masuk ke new, kemudian kita ketikkan nama database. Kemarin saya sudah membuat database. Untuk tugas ini adalah bernama database-nya Stacom. Lalu diklik create. Setelah create, nanti kita buat tabelnya. Nah, di dalam database ini ada yang namanya tabel. Jadi tidak langsung ke dalam data atau scriptnya nanti. Jadi kita bisa membuat tabel dulu di nama mahasiswa. Lalu klik. Kemudian di dalam tabel ini nanti kita ada yang namanya kolom. Kita lihat strukturnya. Untuk melihat kolomnya, ini saya membuat ada 7 kolom. Ada kolom ID, NIM, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, dan komentar. Di sini saya menggunakan tipenya varchar semua, tapi kecuali untuk ID. ID saya menggunakan integer dan kemudian DAI atau di auto increment. Nah, setelah membuat kolomnya sudah di dalam database admin, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam script atau codingnya. Nah, kemarin saya sudah membuat script atau codingnya, dan sekarang kita cukup review saja ya, jadi tidak perlu membuat dari awal lagi. Kita buka ada progress, kemudian sum. Nah, biasanya untuk menyimpan semua script itu, menyimpannya itu di sum, kemudian kita simpan di htdoc karena agar menjadi satu dengan sumnya, atau bisa koneksi ke database. Jadi saya menyimpannya di dalam folder sum, kemudian ada htdoc. Nah, jadi saya beri nama folder script saya itu adalah Vira. Nah, di sini adalah beberapa script yang sudah saya buat. Nah, untuk script awalan atau tampilan awal itu ada indeks. Mari kita buka indeksnya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS6. Jadi bisa menggunakan Sublime atau Notepad ya, kesukaan sendiri. Ini adalah tampilan dari script saya. Dan sudah saya ketik atau saya coding. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana hasil atau bagaimana tampilan atau bagaimana desain view dari script yang sudah dibuat ini, mari kita buka pada Chrome, kemudian klik localhost, kemudian nama dari folder kita dan nama file yang akan kita buka. Jadi saya masuk ke localhost, ini akses ke localhost, kemudian saya ingin
akses ke folder kita dan kemudian ingin akses atau membuka ke index.php. Lalu kita klik. Nah, seperti ini tampilan awal atau tampilan awalnya. Jadi di sini ada search-nya, jadi kita bisa mencari nih data yang akan kita butuhkan. Jadi kalau ada datanya banyak, jadi kita tinggal mencari sesuai kebutuhan saja. Jadi selama saya ingin mencari data yang bernama Vira, jadi saya tinggal mengklik Vira lalu. Nah, seperti ini. Jadi datanya sudah keluar semua. Bisa kembali, kemudian kita akan mencoba ke selanjutnya, yaitu tambah mahasiswa. Di sini saya menambahkan tambah mahasiswa. Nah, di tambah mahasiswa ini saya sedikit memberikan perbedaan. Nah, di sini saya menggunakan seperti tabel. Ini saya menggunakan style CSS. Nah, style CSS itu sendiri bisa kita lihat di tambah, dan kita buka tambah dan CSS-nya ya, style. Oke, kita buka. Nah, seperti ini adalah coding dari tambahnya. Itu tadi. Seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk codingnya, dan untuk style CSS-nya tadi saya menggunakan untuk program saya. Nah, saya menggunakan kotak login ini. Untuk menambahkan style CSS biasanya pada script paling atas atau di bagian body script itu diberikan link rel atau style sheet. Nah, di situ fungsinya agar kita terhubung ke CSS-nya. Jadi seperti mengkoneksikan antara script satu dengan script yang CSS. Di tampilannya bisa seperti ini. Saya membuat lebih berbeda dari yang dibuat Pak Eko karena agar berbeda. Nah, kemudian kita masukkan link. Nah, khusus link ini kita hanya bisa memasukkan dengan menggunakan angka saja. Jadi kalau kita memasukkan dengan huruf tidak bisa. Ini saya coba memasukkan dengan huruf dan dia tidak terdeteksi atau bahasa. Jadi kita hanya bisa memasukkan dengan angka. Oke, kita masukkan linknya, kemudian nama. Nah, ini jurusannya kita menggunakan option value option. Jadi kita memilih itu untuk kita isi jenis kelamin, terus komentar, itu juga, lalu klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada data tambahan, yaitu data dari Budi Santoso. Nah, biasanya kita kan pengen ngecek nih, pengen tahu ini masuk ke database atau enggak ya. Nah, untuk memastikan apakah data itu berhasil atau berhasil diinput ke database, itu adalah caranya dengan kita membuka database tadi, kemudian kita klik browse. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data-data yang berhasil diinput atau input data berhasil. Kita lihat, nah ini ada nama Budi Santoso berhasil ya, berarti antara database dan script itu sudah terkoneksi, jadi aman. Nah, kemudian kita coba tombol ubahnya. Nah, di sini saya ingin mengubah ini. Ternyata si Budi itu semester 6. Jadi kita ubah, lalu simpan. Nah, ini tadi kan Budi semester 5, kemudian sekarang semester 6 sudah berubah. Nah, kita coba selanjutnya adalah tombol hapusnya. Oke, sudah terhapus ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah dipraktekkan dan sudah berjalan sesuai mungkin yang sudah diinginkan ya. Oke. Sekian video dari saya mempraktekkan hasil tugas program saya yang saya buat guna memenuhi tugas untuk penilaian